Halo para bunda hebat, kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang dekat banget sama kita, tapi seringnya malah kita abaikan. Yap, soal gimana caranya mengelola stres dan emosi di tengah lautan pekerjaan rumah tangga yang gak ada habisnya. Yuk, kita kupas tuntas bareng-bareng. Coba deh jujur sama diri sendiri, pernah nggak sih ngerasa kayak di slide ini? Capek banget, padahal baru mulai hari, gampang kesulut emosi karena hal-hal sepele, dan rasanya tuh aduh kok semua harus aku yang kerjain sih? Kalau iya, tenang, itu sinyal penting yang perlu kita dengarkan. Dan ini yang paling penting untuk diingat, Bunda. Anda nggak sendirian. Perasaan ini dialami oleh jutaan ibu lainnya di seluruh dunia. Ini bukan berarti kita lemah atau gagal. Sama sekali bukan. Ini adalah respon yang sangat wajar. Dan kabar baiknya, ada kok cara-cara praktis buat mengatasinya. Oke, kita mulai dari langkah pertama ya. Kita perlu mengenali dulu musuhnya. Karena stres ini seringkali nggak kelihatan, datangnya diam-diam. Makanya kita sebut stres tak kasat mata. Kita akan bahas kondisi yang namanya burnout atau kelelahan total yang sering banget nggak kita sadari. Jadi, apa sih sebenarnya burnout ibu rumah tangga itu? Ini bukan sekedar capek biasa setelah seharian beraktivitas ya. Ini tuh kelelahan yang udah meresap ke 3 level. Fisik kita, emosi kita, dan juga mental kita. Penyebabnya yaitu stres dari rutinitas harian yang numpuk terus-terusan tanpa ada waktu buat kita isi ulang baterai. Nah, coba kita lihat gejalanya. Bangun tidur aja udah berasa capek. Dulu suka masak, sekarang rasanya males banget. Disenggol dikit langsung marah. Ngerasa kayak hamster lari di roda. Gitu-gitu aja setiap hari. Atau jadi sering lupa naruh kunci di mana. Ada yang terasa gue banget nggak, Bun? Kalau ada, itu tandanya kita harus waspada. Nah, sekarang kita lihat gambaran yang lebih besar. Kenapa ini penting banget buat diatasi? Karena stres seorang ibu itu efeknya kayak domino. Kalau satu jatuh, yang lain ikut jatuh juga. Dampaknya bisa kena ke seluruh anggota keluarga. Betul sekali. Suasana hati kita itu punya kekuatan super buat nentuin warna di rumah. Kalau kita lagi mendung, tanpa sadar, si isi rumah bisa ikut hujan badai. Energi kita itu menular, Bun. Dampaknya nyata banget. Badan kita sendiri yang pertama kena. Sering sakit kepala, susah tidur, gampang banget ketularan flu. Terus, hubungan sama pasangan jadi gampang tegang. Isinya salah paham lulu. Dan yang paling bikin khawatir, anak-anak kita. Mereka bisa jadi lebih rewel, atau bahkan niru cara kita marah-marah. Kualitas pengasuhan pun jadi menurun. Oke, kita udah kenalan sama masalahnya, udah lihat juga dampaknya. Sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu, solusinya. Kita mulai dari dalam diri kita dulu ya. Gimana caranya kita bisa charge ulang energi kita sendiri? Saya mau kita semua baca dan resapi kalimat ini dalam-dalam. Sering kan kita ngerasa bersalah kalau mau nyisihin waktu buat diri sendiri? Buang jauh-jauh perasaan itu. Merawat diri itu bukan egois. Justru ini adalah cara kita mengisi gelas kita, supaya kita bisa menuangkan yang terbaik untuk keluarga. Nggak perlu yang susah-susah kok. Coba deh mulai dari hal yang super simple ini. Curi waktu 5 menit aja buat duduk diam dan fokus sama nafas. Atau sebelum tidur, coba tulis 3 hal kecil yang bikin kita bersyukur hari ini, sesederhana menikmati teh hangat tanpa sambil main HP atau nonton TV. Ini ampuh banget buat nenangin pikiran. Nah, ini slide yang praktis banget. Nggak ada lagi alasan nggak punya waktu. Lihat deh, cuma butuh 5-10 menit aja, kita udah bisa kok me time, dengerin satu lagu favorit pas lagi nyuci piring, atau telepon sahabat sebentar. Yang penting itu bukan lamanya, tapi rutinnya. Rasa kewalahan itu sering datang dari jadwal yang nggak jelas. Coba deh, bikin daftar kerjaan dan pilih mana yang paling penting. Dan ini kuncinya, libatkan semua orang. Rumah itu kan tim, bukan kerjaan satu orang. Terakhir, jangan terlalu kaku sama jadwal. Anggap aja itu panduan, bukan aturan mati. Oke, memperbaiki dari dalam diri itu penting, tapi kita juga butuh bantuan dari luar. Di bagian ini, kita akan bahas gimana caranya membangun support system atau tim pendukung kita. Ingat, kita nggak harus nanggung semuanya sendirian. Nah, ini dia. Sering banget kan kita ngambek, terus berharap pasangan ngerti sendiri apa yang kita mau. Padahal mereka itu bukan peramal, Bun. Kunci utamanya adalah komunikasi. Ngomong langsung, jelas, dan jujur. Contoh ini nunjukin perbedaannya dengan sangat jelas. Kalimat yang kiri itu terdengar kayak tuduhan, pasti bikin pasangan langsung pasang mode bertahan. Tapi lihat yang kanan, kita mulai dari perasaan kita, aku merasa lelah, terus kita kasih permintaan yang spesifik. Hasilnya dijamin beda. Ini contekan jitunya. Selalu mulai dari aku merasa, bukan kamu tuh ya. Fokus ke perasaan kita, bukan menyalahkan. Setelah ngomong, kasih juga pasangan kesempatan buat merespons.
Tujuannya bukan menang kalah, tapi cari solusi bareng-bareng sebagai satu tim. Tim pendukung kita itu bukan cuma pasangan loh, anak-anak juga bisa dilibatkan untuk tugas-tugas kecil sesuai umurnya. Terus jangan remehkan kekuatan curhat sama sahabat. Dan kalau bisa, gabung deh sama komunitas ibu-ibu. Ngobrol sama yang senasib, itu rasanya melegakan banget. Kita sampai di bagian terakhir, dan ini sangat-sangat penting. Kadang, semua cara yang kita coba sendiri itu rasanya belum cukup. Nah, kita harus tahu kapan saatnya untuk minta bantuan dari ahlinya. Tolong, perhatikan baik-baik tanda-tanda ini. Kalau Bunda sudah sampai di titik nangis terus-terusan, susah fokus sampai kerjaan jadi berantakan, udah nggak minat sama hobi yang dulu disukai, apalagi kalau sampai muncul pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain, ini sudah lampu merah. Ini tandanya Bunda butuh bantuan profesional. Segera, jangan ditunda. Dan mari kita ubah cara pandang kita. Pergi ke psikolog itu sama wajarnya kayak kita pergi ke dokter waktu demam. Itu bukan tanda kita lemah. Justru itu adalah tanda kita kuat. Kuat karena kita berani mengakui butuh bantuan dan peduli sama kesehatan mental kita. Nah, sebagai penutup, saya mau Bunda merenungkan pertanyaan ini. Nggak perlu langsung bikin perubahan besar. Mulai dari satu langkah super kecil. Mungkin hari ini Bunda akan coba minum teh tanpa gangguan selama 5 menit. Atau mungkin kirim pesan ke sahabat buat janjian curhat. Jadi, langkah kecil apa yang akan Bunda ambil hari ini?